Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Mari kita datang ke hadirat-Nya di dalam ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 9, bait 1, 4, dan 5. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Ibadah Minggu Paskah kelima ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita, kini dan selamanya. Di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, kita memilih untuk menjadi orang Kristen, yaitu orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman dan percaya kita tersebut? Apakah iman itu hanya menjadi sebuah pengakuan di mulut dan sama sekali tidak berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam relasi dengan orang lain?
Beriman tidak sekedar percaya. Beriman berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang diimani ini. Begitu pula beriman kepada Yesus. Dalam berbagai kondisi hidup, iman itu harus terus dipelihara dan dipegang teguh. Di sisi lain, iman mendorong untuk bersaksi dan berkarya bagi Dia. Itu artinya, beriman juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, memberitakan pemberitaan besar dari Allah, sehingga semakin banyak yang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus. Mari kita wujud nyatakan iman kepadanya melalui pujian dari Kidung Jemaat 405 bait 1 sampai dengan 5. Kaulah ya Tuhan, surya hidup. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kau telah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita mengingat kembali sebuah perintah Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon ampun kepadamu karena hidup kami masih jauh dari kehendak-Mu. Di dalam menjalani kehidupan ini, bahkan di saat kami menghadapi berbagai pergumulan, kami seringkali hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami tidak mengikut sertakan Tuhan, kehendak Tuhan pun kami tinggalkan, hingga akhirnya berulang kami jatuh di dalam dosa. Kasihilah kami yang lemah ini ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari PKJ 37 ayat 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang kelima berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui rahmat-Nya Allah telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya. Maka kita pun dipanggil untuk berbagi rahmat pengampunan dengan sesama kita. Salam damai untuk kita semua. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Sabda yang sejati, kami umat-Mu hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan nyata kami. Untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan yang Kau pakai untuk mewartakan sabda suci-Mu, kiranya Engkau urapi dan Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Begitupun dengan umat Tuhan yang akan mendengarkan sabda Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes pasal 14
ayatnya yang pertama sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 14, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika orang sejak kecil sudah dibiasakan untuk berbagi, ketika dewasa ia akan menjadi sosok penolong. Namun sebaliknya, jika orang sejak kecil dijejali dengan berbagai macam kebencian dan kemarahan, ia akan menjadi sosok yang membenci perdamaian. Orang yang biasa jujur, dia akan merasa tidak enak ketika ia tidak jujur. Pun demikian, jika orang sudah terbiasa ngapusi, berbohong, maka ketika ia sekali melakukan kejujuran saja, ia akan terkaget-kaget. Lu jebul aku isih iso jujur. Nah, manusia hidup dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakar menjadi sebuah sifat. Jika manusia membiasakan diri dengan sebuah perilaku dan tindakan yang baik, maka ia akan menjadi orang yang baik. Maka dalam pikiran dan hatinya enggan untuk berbuat yang tidak baik. Karena apa? Karena ia sudah terbiasa melakukan yang baik. Sebaliknya, jika yang dibiasakan adalah perilaku dan tindakan yang tidak baik, maka jika melakukan yang baik, jiwanya sudah menolak dan tidak akan melakukan itu semua. Maka dari itu, ketika kita melihat di sekeliling kita, jangan heran dan kaget. Kita mungkin pernah mendengar atau bahkan itu diri kita sendiri yang mendapatkan ujaran itu, wong kok dikandani angel, bolak-balik wis dituturi, ora berubah-berubah. Ya karena apa Ibu Bapak Saudara-saudara? Karena yang dibiasakan itu yang tidak baik. Pada akhirnya perubahan menjadi hal yang sangat tidak mungkin terjadi, karena
itu sudah mengakar dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitupun dalam kehidupan iman kita bersama Tuhan. Saya yakin saudara-saudara semua percaya bahwa Allah itu baik. Dari mana kita bisa percaya bahwa Allah itu baik? Ya, kita tahu dari narasi Alkitab yang sering kita baca, kesaksian-kesaksian iman para bapak-bapak gereja dan juga sesama kita tentang Tuhan. Dan konkretnya kita bisa mengenal Allah itu baik adalah dari Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi daging dan hidup bersama dengan manusia. Kita bersama akan melihat sifat Allah yang baik itu tercermin dalam setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus hingga akhirnya sifat Allah yang baik itu nampak nyata dan bisa dirasakan oleh semua orang. Allah yang sebelumnya hanya kita kenal secara konseptual, buah pikiran saja yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kini melalui kehadiran Yesus di dalam Perjanjian Baru dan Injil khususnya, kita semakin diperkaya dan semakin yakin bahwa Allah itu baik. Sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang baik. Dari mana kita yakin? Ya, dari setiap apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus selalu memberi hati bagi semua manusia. Termasuk ketika kita membaca teks Yohanes 14 hari ini, kita akan melihat betapa Allah itu baik. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyiapkan tempat terindah bagi para pengikutnya. Tempat ini disebut oleh Injil Yohanes sebagai rumah Bapa. Rumah Bapa inilah simbol betapa baiknya Tuhan Allah ngopeni, memelihara kehidupan kita. Maka dari itu tujuan hidup para pengikut Kristus juga harus senantiasa terarah kepada Kristus. Karena melalui Kristus kita akan mengenal betapa baiknya Tuhan yang memelihara kehidupan kita dan diperkenankan masuk dan tinggal dalam rumah Bapa bersama-sama dengan Dia. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada pemahaman Allah itu baik? Kita perlu tahu bagaimana caranya. Kita perlu memahami dulu. Yesus Kristus adalah jalan pengenalan akan Allah yang baik. Kita perlu sadar betul bahwa Yesus adalah jalan menuju kepada Allah yang baik. Di ayat yang ke-6 dan 7 menjelaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jawaban Yesus ini didasarkan pada diri Thomas dan Filipus yang mengalami situasi batin yang tidak menentu. Hal ini dituliskan oleh penulis dengan diksi, janganlah gelisah hatimu. Mengapa Thomas dan para murid gelisah, Ibu Bapak, Saudara-saudara? Karena mereka akan ditinggal pergi oleh Yesus. Kegelisahan itu adalah gejala psikologis yang amat wajar terjadi dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti pernah merasakan gelisah, seperti sebuah lagu, resah dan gelisah. Nah, artinya lagu itu direkam, lagu itu dibuat untuk menunjukkan betapa setiap manusia itu pernah merasakan gelisah, keresahan yang membelenggu di dalam hatinya. Orang gelisah itu tidak bisa berpikir jernih, dan itu tercermin di dalam sikap gampang stres, gampang sedih, bingung, cemas, dan lain sebagainya. Dan kegelisahan hati Thomas ini tercatat dalam pertanyaannya yang diajukan kepada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus menjawab yang intinya demikian, kamu akan sampai di mana aku berada ketika kamu berhasil mengenal aku dengan benar. Nah, jadi bisa kita simpulkan Ibu Bapak Saudara-saudara, jika kita tidak memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, jangan harap kita bisa sampai kepada Bapa. Sebaliknya, jika kita mengenal dan memahami Yesus Kristus dengan benar, kita akan sampai kepada Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa Yesus bagi saudara?
Siapa Yesus bagi saudara? Saya yakin setiap dari kita akan menjawab, Yesus adalah juru selamat. Saya yakin semua akan menjawab seperti itu. Karena dogma kita mengajarkan Yesus adalah juru selamat, dan itu benar, itu tidak salah. Tetapi coba pertanyaannya kita perdalam lagi. Sudahkah kita mengupayakan hidup untuk menjadi serupa seperti Yesus yang baik, yang senantiasa menyelamatkan kehidupan ini? Jawabannya pasti beragam, dan mungkin kita sejenak akan terdiam melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini ketika menjadi pengikut Kristus. Mengapa saya bertanya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena cara pengenalan kita kepada Yesus Kristus salah satunya adalah dengan bahwa pengikut Kristus adalah ia yang beriman kepada Allah yang baik, yang mampu dan mau bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Di ayat ke-12 kita bisa melihat, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kiranya ini menjadi jelas, beriman bukan sekedar tindakan pasif, melainkan tindakan aktif. Ada banyak pekerjaan Bapa yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini sebagai buah dari kesaksian iman kepada Kristus. Kesaksian iman dalam karya ini harus senantiasa menunjuk kepada karya keselamatan Allah bagi dunia. Dengan kata lain, hidup kita harus berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, sebagai jemaat Tuhan di GKJ Salatiga Utara pun demikian. Kita juga mungkin pernah mendengar ketika kita hidup menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, pernah mendengar jargon dadi wong Kristen kuwi ya kudu ngristeni. Dan setelah saya rasakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa makna di balik kata ngristeni, sedangkan faktanya jargon di atas, jargon yang saya sampaikan tadi berbunyi hanya ketika kita menghakimi orang lain, kita emosi kepada sesama kita, yang menurut kita maaf tidak seperti yang kita lakukan. Menurut kita apa yang dilakukan itu tidak ngristeni. Padahal belum tentu juga loh kita juga bisa mampu menjadi orang Kristen yang ngristeni. Nah, kalau kata jargon itu, kita harus tetap mawas diri ketika kita mungkin mengucapkan jargon tersebut, menjadi wong Kristen yang ngristeni. Nah, itu berat Bapak Ibu Saudara-saudara, karena artinya menjadi wong Kristen yang ngristeni itu tidak hanya menjadi serupa seperti Kristus yang baik. Nah, faktanya saya sering mendengar jargon tersebut tanpa sebuah pemahaman yang mendalam. Nah, ini sebagai self reminder, sebagai alarm bagi saya dan saudara-saudara, jika kita sebagai umat Tuhan merasa tidak mampu untuk menjadi seorang Kristen yang baik, menjadi orang pengikut Kristus yang baik, mending kita tidak usah bilang seperti itu. Karena sama saja kita melempar sebuah pisau yang akan mengarah kepada diri kita sendiri. Mending kita tutup mulut, diam, tapi banyak melakukan pekerjaan Allah yang menjadi misi dan tugas kita untuk meningkatkan daya guna kehidupan ini. Itulah tugas kita. Misi perutusan Allah untuk mengejawantahkan Allah yang baik dalam kehidupan iman kita. Karena beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Jika kehidupan iman kita tidak menghasilkan karya dan kesaksian bagi dunia, maka kita rugi sendiri. Karena disitulah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, serupa menjadi Allah yang baik bagi dunia ini. Nah, apalagi di situasi seperti ini, saudara-saudara, bersyukur apabila di tengah pandemi ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Nah, dalam hal ini salah satu bentuk kesaksian dan karya iman yang bisa kita kerjakan di tengah pandemi ini adalah melaksanakan ibadah minggu di rumah bersama keluarga masing-masing. Saya pun berharap semua warga jemaat bisa mengakses seluruh sarana yang disiapkan oleh Majelis Gereja Salatiga Utara dan tim, baik yang berupa media cetak maupun online. Ini semua disiapkan dalam rangka memfasilitasi saudara-saudara semua. Namun
majelis gereja pun tidak bisa memastikan apakah saudara-saudara tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing atau tidak, karena situasi dan kondisi yang serba terbatas. Dan yang menjadi intinya adalah beribadah itu kan bukan paksaan. Ibadah itu kan kerinduan iman toh. Namanya kerinduan berarti bukan dipaksa, tapi sebuah kesadaran iman kita. Siapa sih yang butuh ibadah? Bukan saya, bukan majelis gereja. Kami hanya ada untuk mengingatkan saudara-saudara, menyiapkan sarana dan prasarana. Namun untuk pelaksanaannya itu tergantung dari saudara-saudara sekalian. Nah, monggo untuk saudara-saudara yang belum mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, saya mengajak, inilah bentuk kerinduan kita kepada Allah. Kita perlu tahu bahwa Allah itu baik. Karena Allah itu baik, maka kita perlu menyembah Dia. Kita perlu berbakti kepadanya melalui persekutuan dan ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Bersyukur pula GKJ Salatiga Utara dan komisi-komisi terkait juga telah merancang dan melaksanakan misi diakonia, misi kesaksian dan pelayanan bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Mungkin kalau dihitung itu bukan seberapa, tidak seberapa, dan amat sangat sedikit. Tetapi mari kita terus berlatih untuk mengasah kepekaan sosial kita, bahwa di sekitar kita, di sekitar gereja, ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan kita. Ini juga merupakan buah kesaksian iman kolektif kita sebagai gereja. Semoga kita menjadi gereja yang terus berdiakonia, dan diakonia ini terus bisa terpelihara dalam kehidupan bergereja kita. Bukan hanya menjadi program musiman ketika pandemi saja, tetapi ketika nanti sudah tidak ada pandemi, diakonia selesai. Nah, karena itu mari kita asah kepekaan kita, kepekaan sosial kita, bahwa gereja tanpa diakonia sama saja gereja itu tanpa makna. Gereja tanpa kesaksian sama saja gereja itu tidak ada artinya. Kita hanya sibuk ritual tanpa ada spiritualitas sosial yang menggerakkan kita untuk bersaksi bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman percaya kita, seperti yang telah menjadi keyakinan para rasul Yesus Kristus, sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui sabda suci yang telah kami terima. Kiranya sabda ini boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam setiap perilaku dan tindakan kami dalam dunia ini, sehingga kami boleh disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang layak bersama-sama Tuhan di dalam rumah Bapa kelak. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami,
untuk turut beriman kepada Allah yang baik dalam setiap karya dan kesaksian iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami membawa permohonan-permohonan kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan untuk kedamaian dan ketentraman di bumi Indonesia. Terlebih pada saat kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih menjadi teka-teki dalam hidup ini. Kapan akan selesai? Namun kami meyakini Tuhan, tangan kasih Tuhan akan senantiasa menolong dan menopang kami, memampukan dan menguatkan kami untuk menjalani dan memerangi pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kemampuan untuk terus berjuang di dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini. Mungkin bisnis kami mulai sepi, mungkin pekerjaan kami juga mulai sepi pendapatan, sepi pengunjung dan lain sebagainya. Tetapi ajar kami meyakini pemeliharaan Tuhan melalui siapapun yang akan Engkau pakai untuk memelihara kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga menyerahkan jajaran pemerintahan, para medis, juga saudara-saudara kami yang turut memerangi ini di garda terdepan. Kiranya Tuhan mampukan mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan untuk dapat menjadi garda terdepan dan membawa kabar sukacita bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan saudara-saudara kami ini. Ya Allah, kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan studi, proses belajar dan mengajar anak-anak kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, baik mereka yang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mungkin berada di luar kota karena harus bekerja dan studi dan tidak bisa kembali pulang bersama-sama dengan kami karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon tuntunan Tuhan supaya mereka pun juga diberkati, diberikan kedamaian, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kemampuan untuk terus berjuang menghadapi kehidupan ini. Begitupun kami sebagai orang tua, kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat mendidik dan memelihara kehidupan keluarga kami. Biarlah melalui setiap tindakan, perilaku yang kami lakukan, boleh mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih menantikan tempat pekerjaan yang baik untuk dia. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan. Untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan yang sepadan, kami mohon Tuhan supaya Engkau berikan jalan bagi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang sedang merindukan kelahiran seorang anak, kami mohon Tuhan supaya Engkau berkati dan tuntun sertai mereka untuk mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan, baik itu pergumulan relasi, pergumulan ekonomi, dan semua pergumulan yang ada di dalam hidupnya, kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Namun ajar kami ya Tuhan untuk dapat memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yalah kami sang sumber kehidupan, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai Persekutuan Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Bersyukur apabila di tengah pandemi ini kami masih bisa melaksanakan ibadah. Ini semua adalah berkat Tuhan, ini semua adalah rancangan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami di rumah justru semakin meningkatkan keintiman kami, relasi kami bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Dan biarlah tetap nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam tubuh jemaat kami ini. Dan kami menyerahkan keluarga besar GKJ Salatiga Utara yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan kepada Tuhan melalui setiap sarana dan prasarana yang mereka konsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pelayanan yang diterima oleh saudara-saudara kami ini. Biarlah ini menjadi sarana berkat pemulihan bagi saudara-saudara kami. Yalah kami sang sumber kehidupan, kami juga berdoa untuk keberlangsungan Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara di tengah-tengah masyarakat ini.
biarlah GKJ Salatiga Utara menjadi pionir kebaikan di daerah di mana gereja ini tinggal, di mana gereja ini tumbuh. Dan biarlah kami jemaat Tuhan, umat Tuhan juga boleh dimampukan untuk menjadi gereja-gereja kecil yang menyebarkan garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, syafaat dan permohonan kami. Kami menyerahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tetapi jangan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, kehendak-Mu terjadilah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa syukur dan syafaat ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 287 bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita haturkan persembahan dengan doa saya hantarkan. Tuhan Allah Sang Sumber Berkat, segala puji dan ungkapan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, oleh karena berkat dan karunia-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, hamba-hamba-Mu ingin menyampaikan ungkapan syukur melalui persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah masing-masing, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ucap syukur, dan lainnya. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Berkatilah orang-orang yang dengan sukacita dan tergerak hatinya untuk selalu ucap syukur menyampaikan persembahan,
supaya lumbung gereja selalu terisi. Dan cukupkanlah persembahan ini ya Tuhan untuk pelayanan di GKJ Salatiga Utara, terutama pada saat musibah COVID-19 merebak di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, utamanya di Salatiga. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dan beri hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat bekerja dengan baik mengemban tugas ini. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami apabila dalam menyampaikan persembahan kurang berkenan di hati Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan tuntun dan berkati dalam kehidupan kami hari lepas hari, dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Pujian ini adalah sebagai nyanyian pengutusan dari Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima pengutusan dari Tuhan. Allah mengutus kita ke dalam dunia. Kami senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami berjuang menjadi saksi Kristus dalam setiap karya kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang telah bangkit Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh.